Hai teman-teman semua, selamat datang di episode 1 podcast Sempurna Sembang PU Rangkai Cerita. Coba dong teman-teman ikutin aku ya. Jadi kalau aku bilang Sempurna Sembang PU, teman-teman jawabnya Rangkai Cerita, oke? Kita mulai ya. Sempurna Sembang PU. Rangkai cerita. cerita. Selamat datang narasumber hari ini yang keren-keren banget ya. Boleh perkenalkan diri dulu buat teman-teman yang nonton. Mungkin dimulai dari saya dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Noni Septiani dari BP2JK Wilayah Riau. Salam kenal. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Bang Aprian. Halo semuanya, perkenalkan namaku Emma Prianur. Saya dari BP2JK Aceh. Salam kenal semuanya. Selanjutnya mungkin boleh Bang Maulidan. Ya, halo semuanya. Nama saya Maulidan Naswa dari PJKW 1 Banda Aceh. Salam kenal. Selanjutnya Kak Maria, boleh perkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Maria Ruksandiana Aryanja dari BPBPK Sumatera Utara. Salam kenal. Yang terakhir nih ada Kak Sartika, boleh perkenalkan diri Kak Sartika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sartika Indah Permata Dewi dari BP2JK Wilayah Riau. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Nah, jadi tema podcast kita hari ini adalah berakhlakologi di lingkungan kerja masing-masing ya. Jadi dari yang saya simak tadi nih, abang-abang dan kakak-kakak yang ada di sini itu berasal dari BJKW Aceh, dari BP2JK Aceh, dari BPBPK Sumatera Utara, dan dari BP2JK Riau. Nah, mungkin yang pertama kita tahu ya, berakhlak. Yang paling pertama itu ada berorientasi pelayanan. Mungkin untuk bagian berorientasi pelayanan bisa dimulai dari Bang Maulidan ya Bang. Apa sih yang Oke. terjadi di lingkungan kerjanya? Gitu. Silakan. Oke. Ya, makasih Kak Noni. Nah, jadi saya mulai ya. Jadi dari sini ya sesuai kayak tadi Kak Noni bilang, berakhlak yang pertama itu ada berorientasi pada pelayanan. Nah, jadi kalau misalkan di BJKW Aceh, Banda Aceh sendiri, ya tempat saya di sini, ya di situ kalau kita ambil konteksnya di berorientasi pada pelayanan, itu bisa dibilang kayak proses kita untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder jasa konstruksi. Jadi ketika ada kegiatan sosialisasi atau apapun itu, pegawai-pegawai yang ada di sini itu memfasilitasi proses bertanya, walaupun itu di luar kelas gitu. Jadi kalau misalkan ada dari OPD-OPD yang nanya, itu bisa ngasih pelayanan yang maksimal ke OPD-OPD yang ada. Nah, mungkin itu Kanoni kalau misalkan dari BJKW 1 Aceh untuk di bernya ya, berorientasi pelayanan. Sangat memang merefleksikan ya berorientasi pelayanan itu seperti apa kepada para OPD ya. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa beralih ke akuntabel nih. Setelah berorientasi pelayanan, kita ada akuntabel. Mungkin Kak Sartika bisa kasih insight-nya nih di lingkungan kerjanya Kak Sartika, itu seperti apa sih? Halo Kak Noni, saya mau menceritakan nih bagaimana penerapan nilai berakhlak di kantor saya, terutama bagian akuntabelnya. Di Riau ini, prinsip ini menjadi bagian dari budaya kerja. Karena semua proses terdokumentasi dengan baik, sehingga setiap langkah yang kita ambil jelas dan transparan. Khususnya untuk pengadaan. Sekarang seluruh tahapan sudah dilakukan melalui sistem. Hal ini membuat proses ini jauh lebih terbuka dan meminimalkan potensi penyimpangan. Karena semua tercatat dan sistem ini juga diakui dengan diraihnya sertifikat ISO 37001-2016 yang membuktikan bahwa BP2JK Riau ini telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Dengan begitu, masyarakat bisa yakin bahwa pekerjaan yang kami lakukan dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan.
Itu aja sih dari saya, Kak Noni. Mantep banget nih Kak Tika. Mungkin selain SMAP tadi ya, yang ISO 3006 ya, bener nggak? Nah, itu tahun 2016 itu, saya pernah dengar juga nih, karena ini juga UNOR asal saya ya, BP2JK wilayah Riau. Itu katanya untuk nilai kompetennya tuh keren banget. Bisa dijelasin dikit nggak, Kak Tika? Wah, tentu saja Kak Noni. Seperti yang saya jelaskan tentang penerapan akuntabel di kantor tadi itu, akuntabilitas saja tidak cukup ternyata. Agar setiap pekerjaan bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan dan memberikan hasil yang maksimal. Setiap pegawai juga harus kompeten. Di BP2JK Riau ini, kompetensi berarti selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri. Ini bisa pelatihan, bimbingan teknis, ataupun belajar mandiri. Salah satu fokus utama kami yaitu menguasai berbagai sistem dari pengadaan, karena inilah alat yang menjadi tulang punggung proses pengadaan di sini. Selain itu, kami juga rutin memperbarui pemahaman terkait regulasi terbaru supaya setiap pekerjaan tetap relevan, profesional, dan tepat sasaran. Jadi sebenarnya akuntabilitas dan kompetensi berjalan beriringan. Dengan akuntabilitas, masyarakat bisa melihat bahwa proses yang kami lakukan jelas dan transparan. Dengan kompetensi, setiap pegawai bisa memastikan bahwa pekerjaan tidak hanya tepat dan cepat, tapi juga akurat, efektif, dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Kombinasi inilah yang membuat pelayanan kami di BP2JK Riau bisa dipercaya, profesional, dan selalu berorientasi pada hasil terbaik. Ini 2 nilai aja udah sangat mewakili ya buat BP2JK Riau. Nah, setelah itu kita punya harmonis. Nih aku penasaran banget nih, kalau nilai harmonis di lingkungan kerjanya Bang Maulidan itu seperti apa sih, Bang? Oke, siap. Nah, jadi kalau di BJKW 1 Aceh, ya ataupun kita bilang PU sendiri kan itu general ya, Kak. Jadi itu bisa dibilang seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan kita di sini, ya contoh kayak Bang Apri kan di BP2JK Aceh ya, itu kita tetanggaan tuh. Ya, jadi samping-sampingan. Nah, jadi walaupun kita beda UNOR, ya yang saya di BJKW 1 Banda Aceh, Bang Apri itu di BP2JK Aceh, nah itu kita tetap ya harmonis gitu. Jadi kita proses silaturahminya itu bagus, kadang juga main gateball bareng tuh, ya karena kita ada lapangan gateball di sini. Nah, jadi ya prosesnya kayak gitu tuh. Jadi harmonis walaupun beda suku juga, ya pasti PU kan seluruh Indonesia ya. Itu juga saling menghargai di perbedaan yang ada. Gitu, Kak. Memang nih kalau menurut aku ya memang olahraga itu kunci bisa ada kedengeran kan? Nah ya. Nah, menurut aku memang olahraga itu salah satu kunci kita buat saling berkomunikasi lain ya selain kerjaan gitu. Itu tuh olahraga, apalagi gateball nih, olahraga khasnya orang-orang PU gitu. Nah, kemarin mungkin ada juga ya yang teman-teman di UNOR lain ikut lomba 17-an, main gateball, ada volley. Semoga yang belum tanding menang ya. Mungkin selanjutnya setelah harmonis kita punya loyal. Nah, ini aku mau kasih pendapat aku nih. Loyal di lingkungan kerjaku BP2JK wilayah Riau itu seperti apa sih? Nah, yang kita tahu di sini kan BP2JK kan ada 2 ya, ada aku, ada Kak Tika, ada Mas Aprian. Nah, jadi BP2JK itu kan diketahui sebagai balai yang penuh dengan informasi yang bersifat rahasia. Nggak semua orang boleh tahu memang. Bahkan yang kita tahu untuk masuk kantor aja tuh banyak security-nya banyak nih, harus fingerprint dulu, segala macam tuh banyak. Jadi yang masuk nggak boleh orang sembarangan. Nah, jadi kalau di BP2JK Riau ini, yang saya percaya juga di BP2JK yang lainnya, berkomitmen untuk selalu menjaga rahasia negara mengenai informasi paket pekerjaan. Bahkan nih, nggak boleh ngasih tahu ke orang terdekat di luar lingkungan kerja. Baik itu ke pasangan, ke orang tua, ke anak, itu nggak boleh spill-spillan nih mengenai
itu ada paket apa sih, nilainya berapa sih, itu nggak ada yang boleh tahu sampai itu ditayangkan. Tuh. Jadi, hal ini itu untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan dalam proses pemilihan. Nah, kita di sini, saya dan Sartika di BP2JK Wilayah Riau itu berkomitmen banget nih harus kita jaga, kita harus loyal kepada negara, ini salah satu rahasia negara nih, harus kita simpan baik-baik, gitu. Kalau untuk soal adaptif mungkin Mas Aprian bisa kasih pendapatnya nih, kalau itu kan tadi di BP2JK Wilayah Riau ya, kalau di BP2JK Wilayah Aceh itu seperti apa? Silakan Mas. Oke, terima kasih Kak Noni untuk waktunya. Jadi menarik nih untuk pembahasan kita kali ini tuh tentang temanya berakhlak, dan aku nih dapat bagian yang adaptif ya. Jadi mungkin di sini Kak Noni untuk seluruh BP2JK maupun UKER yang lain terkait adaptif ini mungkin saling keterkaitan gitu satu sama lain. Di mana di sini untuk adaptif sendiri yaitu kemampuan seluruh pegawainya itu untuk merespon cepat suatu perubahan, yaitu di mana perubahan itu ada kebijakan, kemudian ada prosedur, ataupun teknologi yang berhubungan dengan layanan jasa konstruksi gitu. Dikarenakan kita sekarang udah zamannya itu di era digitalisasi yang terus berkembang gitu. Jadi kita butuh memang orang-orang untuk merespon cepat terkait perubahan ini. Di mana penerapannya itu ada pada kalau di tempat di wilayah di BP2JK wilayah Aceh itu kayak ada penyesuaian sistem pengadaan lagi gitu. Habis itu ada pemanfaatan teknologi terbaru kayak kemarin tuh ada SIMPK, kemudian ada yang kurasi juga gitu. Kemudian di kita juga ada kayak pelatihan-pelatihan internal terkait cara penggunaan sistem aplikasi yang baru gitu. Habis itu juga di antaranya mungkin kita juga saling berkoordinasi gitu untuk memastikan terkait pekerjaan kita ini berjalan lancar. Apalagi sekarang kita semuanya butuh menggunakan teknologi gitu. Dampak positifnya itu jadi kita lebih efisien dan tepat waktu gitu. Apalagi kita sekarang kan di efisiensi juga gitu ya. Jadi rata-rata kita banyaknya menggunakan aplikasi ataupun kalau kayak rapat dan meeting segala macam itu kita via online gitu. Jadi dampaknya itu kita lebih efisien dan tepat waktu, kemudian minim biaya operasional juga. Habis itu meningkatkan kepercayaan kepada kita lah untuk terlihat profesionalismenya gitu. Mungkin itu sih dari aku, Kanoni singkatnya. Aku kembalikan Terima lagi nih sama. kasih Kak Aprian. Mungkin masalah kita sama ya di sini, sama-sama BP2JK, mungkin Kak Mauliden, Bang Mauliden juga masalahnya itu ya, SIMPK nih yang paling baru. Yang jadi bukan masalah sih, mungkin satu challenge yang harus kita pelajari lebih di kemudian hari setelah selesai latsar, akan kita sediakan waktu khusus untuk mempelajarinya. Tuh. Nah, untuk yang terakhir, tadi kita udah ngebahas mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan terakhir ada kolaboratif. Mungkin Kak Maria boleh dong kasih gimana sih pandangannya aplikasi si kolaboratif ini di BP-BPK Sumatera Utara. Silakan Kak Maria. Terima kasih Kak Noni. Nilai terakhir itu kan kolaboratif, yang artinya membangun kerjasama yang sinergis. Nah, poin yang saya ambil itu ialah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyelesaian tugas. Di unit kerja saya, yaitu BP-BPK Sumatera Utara itu, selalu menjaga kemitraan dengan berbagai instansi, lembaga, dan organisasi lainnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebagai contohnya nih, dalam pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di lembaga pendidikan keagamaan atau LPK seperti madrasah, pesantren,
unit kerja saya, BPBPK Sumatera Utara itu mengedepankan kerjasama yang erat dengan kelompok masyarakat penyelenggara atau KMP setempat. Selain itu, di lingkungan internal, unit PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi juga bekerjasama dengan unit-unit terkait untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan akurat dapat dipublikasikan melalui media sosial Balai. Kerjasama yang solid ini menjadi landasan bagi BPBPK Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Itu sih Kak Noni. Terima kasih Kak Maria. Ini kalau waktu kita lebih panjang ya, mungkin aku bisa kasih kesempatan ke kakak-kakak dan abang-abang buat nyampein tuh tiap nilai itu gimana sih implementasinya di tempat kerja masing-masing. Cuman karena keterbatasan waktu, kita mewakili UNOR kita masing-masing dengan beberapa nilai yang diimplementasikan. Nah, kalau bisa disimpulin ya, sebenarnya saya percaya nih, walaupun Mas Aprian tadi nggak menampilkan berorientasi pelayanan di lingkungan kerja seperti apa, tapi saya yakin setiap UNOR kita masing-masing ini sangat mengimplementasikan nilai berakhlak di UNOR kita masing-masing. Nah, ini sesuai sih harusnya dengan harapan dan arahan Presiden Republik Indonesia bahwasannya seluruh aparatur sipil negara harus menerapkan core values yang sama yaitu berakhlak. Jadi berakhlak ini nggak hanya diharapkan jadi jargon nih, dikit-dikit di mana-mana ada logo berakhlak gitu ya, nggak itu doang nih. Tapi menjadi nilai karakter ASN kita, calon ASN, yang dapat dilihat nyata oleh masyarakat dan muncul dalam sikap, perbuatan, perkataan, dan pengabdian ASN Kementerian PU. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau pantun dikit nih. Tadi nggak ada kesempatan, saya kelupaan nih pantun di awal ya. Rajin belajar jangan ditunda, ilmu berguna sepanjang masa. Salam kasih Sobat Sempurna semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.